Salam sejahtera kepadamu, saudaraku. Apa kabar? Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudaraku. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki minggu Reminiscere. Reminiscere artinya, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Saya ingat ma'ali Jehovah, akadinggan di basam dohot asini roham. Doa mohon ampun dan perlindungan yang disampaikan pemazmur kepada Tuhan. Di dalam hidupnya tidak ada keinginan yang lain selain mengingini rahmat dan kasih setia Tuhan. Tidak ada kerinduan lain selain merindukan rahmat dan kasih setia Tuhan. Rahmat itu adalah belas kasih, karunia, dan berkat Allah. Inilah yang diharapkan seorang manusia pemazmur dalam hidupnya. Tentu ini jualah yang kita inginkan dan kita rindukan pada saat-saat di mana kita menghadapi gumul juang akibat pandemik dan bencana alam. Saudara-saudara, hal yang sama disampaikan Rasul Paulus dalam naskah khotbah ini, Roma 4 ayat 13-25. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Unsur dosa selalu berada di dalam setiap hal yang dilakukan manusia. Namun, syukur kepada Tuhan, di dalam dan melalui Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita dibuat menjadi benar. Sama halnya, pembenaran Abraham diperhitungkan Allah bukan atas dasar perbuatannya, tetapi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Abraham percaya kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Sekalipun dia seorang yang berdosa, sama seperti kita, dia menyerahkan dirinya kepada kemurahan Allah. Dia percaya kepada Allah, dan melaluinya imannya diperhitungkan sebagai kebenaran baginya. Saudara-saudaraku, pesan rohani apa yang mau disampaikan naskah khotbah ini kepada kita? Yang pertama, saudara-saudaraku, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Doa, permohonan, dan penyerahan diri yang sungguh hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang kita megahkan di hadapan Tuhan, satu pun tidak. Semua kita berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita semua adalah orang yang dibenarkan oleh Kristus. Tidak ada satupun kebenaran dari dalam diri kita yang pantas kita megahkan di hadapan Tuhan. Kita memperoleh kebenaran Allah bukan karena kita layak, tetapi karena hadiah kebenaran oleh iman itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita hidup di dalam kerendahan hati, di dalam doa penyerahan diri yang sungguh, sikap penyembahan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, setiap saat, setiap hari, bangunlah keintiman bersama Tuhan. Intim itu berarti menyatu, melarutkan diri, melekatkan diri secara terus-menerus kepada Tuhan. Inilah yang kita katakan iman. Dalam istilah lain, orang beriman adalah orang yang memasrahkan dirinya untuk digerakkan oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Dia berlaku taat, setia, dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Segala kecakapan, kekuatan, pikiran, dan kehendak sendiri diperkecil, bahkan dimatikan demi memperbesar dan menghidupkan kehendak Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai poros kehidupanmu. Hidup ini ibarat sebuah roda. Roda berputar karena bertumpu pada sebuah poros. Bagaimanapun indah dan kuatnya sebuah poros, tidak mungkin dapat berputar kalau tidak bertumpu pada porosnya. Ini adalah gambaran tentang realitas kehidupan kita, hubungannya dengan keselamatan. Bagaimanapun indah dan kuatnya kehidupan kita di dunia ini, tidak mungkin menyelamatkan kalau kita tidak bertumpu kepada Kristus.
Poros itu adalah diri Kristus. Oleh karenanya, saudaraku, jadikanlah Kristus sebagai poros kehidupan. Apapun dinamika kehidupan yang ada, menderita atau bersuka cita, bergumul, atau di dalam senyuman, menangis atau tertawa, rasa sakit, amang dan inang semuanya, mari bertumbuhlah kepada Kristus. Jadikan Kristus sebagai poros kehidupan. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu dan salam sehat.